Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila dengan NIM A351210117, Program Studi Pendidikan Geografi. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah literasi geografi. Materi yang saya bawakan merupakan materi pengantar geografi keseluruhan dan menjawab pertanyaan soal esai dan brand ganda. Yang pertama, pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu geo dan grafien. Geo yang artinya bumi, dan grafien yang artinya tulisan, lukisan, atau deskripsi. Secara sederhana, geografi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Definisi geografi secara luas adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di bumi, seperti penduduk, flora, fauna, batuan, iklim, tanah, air, dan interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena tersebut. Adapun definisi menurut para ahli. Yang pertama, Eratosthenes. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang artinya penulisan atau gambaran bumi. Kemudian, menurut Bintarto, geografi adalah ilmu pengetahuan yang menceritakan, menerangkan sifat-sifat bumi, serta mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik itu bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, kelingkungan, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Dan yang terakhir, menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Objek studi dan aspek geografi. Objek geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material berkaitan dengan substansi materi yang dikaji, sedangkan objek formal berkaitan dengan pendekatan yang digunakan dalam menganalisis substansi. Objek material mencangkup atmosfer lapisan udara, litosfer lapisan batu, hidrosfer lapisan air, biosfer lapisan makhluk hidup, dan antroposfer lapisan manusia. Objek formal adalah cara pandang dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Gejala tersebut berupa keadaan fisik maupun keadaan sosialnya. Aspek-aspek geografi terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, aspek fisik, mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi kehidupan manusia, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat diamati langsung. Contohnya, aspek topologi, aspek abiotik, dan aspek biotik. Yang kedua, aspek sosial, mengkaji keterkaitan manusia dengan fenomena yang terjadi di geosfer. Aspek sosial terdiri dari sebagai berikut: aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek budaya dan politik. Ruang lingkup geografi. Geografi mempunyai ruang lingkup studi yang sangat luas. Berbagai macam kondisi alam dipelajari oleh geografi, antara lain analisis fenomena manusia dengan alam, penyebaran gejala-gejala alam, hubungan fenomena satu dengan fenomena lainnya, serta interaksi yang terjadi dalam ruang, baik interaksi antar alam dan alam maupun interaksi antara alam dan manusia. Ruang lingkup bahasa geografi adalah sebagai berikut: geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Cabang-cabang ilmu geografi. Yang pertama, geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi dan proses pembentukannya. Kedua, klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan faktor pembentukannya, serta mengklasifikasikan dalam suatu kelompok iklim. Ketiga, biogeografi adalah ilmu yang mempelajari persebaran hewan dan tumbuhan. Keempat, kartografi, ilmu yang mempelajari tentang proses pembuatan peta. Geografi tanah adalah ilmu yang mempelajari sifat, karakteristik tanah, dan persebarannya di atas permukaan bumi. Yang keenam, geografi kependudukan adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek keruangan,
yang berkaitan dengan manusia sebagai penduduk di suatu wilayah. Yang ketujuh, geografi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang variasi wilayah di permukaan bumi dalam hubungannya dengan aktivitas manusia, yaitu produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Yang kedelapan, penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Geografi mempunyai 10 konsep. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Contoh lokasi absolut berdasarkan letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Sementara itu, letak relatif Indonesia berada di antara dua samudera, yaitu Hindia dan Pasifik, serta berada di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Konsep jarak, konsep geografi yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Contoh absolut adalah jarak antara kota Jakarta dan Bandung sekitar 156 km. Sementara jarak relatif kota Jakarta dan kota Bandung apabila ditempuh menggunakan kendaraan bermotor roda 4 sekitar 1 jam 30 menit. Kemudian konsep keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya dari Jakarta, kita lebih mudah menjangkau Kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. Konsep pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Konsep morfologi. Konsep ini menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya, jangan membangun rumah daerah cekungan karena dapat mengakibatkan banjir pada musim hujan. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek suatu wilayah. Contohnya, pemukiman di desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur. Kemudian, konsep interaksi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat, wilayah tertentu yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah memiliki pemandangan yang indah cocok sebagai daerah wisata. Kemudian, konsep diferensiasi area. Konsep ini mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contohnya, penduduk wilayah pantai umumnya berpotensi sebagai nelayan. Kemudian, konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu. Kemudian, prinsip-prinsip geografi. Yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi. Dan kedua, prinsip interrelasi. Prinsip berkaitan dengan hubungan timbal balik antara fenomena satu dengan fenomena yang lain. Kemudian, prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki dalam bentuk penggambaran alam dan manusia. Kemudian ada prinsip korologi. Prinsip ini adalah perpaduan dari tiga prinsip sebelumnya. Yang pertama, pendekatan analisis keruangan. Pendekatan ini adalah analisis atau cara pandang menekankan ruang sebagai kajiannya. Dalam pendekatan ini, pentingnya untuk memperhatikan persamaan, perbedaan, dan persebaran untuk melakukan kegiatan yang direncanakan pada saat musim hujan.
Yang kedua, pendekatan ke lingkungan. Pendekatan ini adalah cara menyelidiki suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat dengan menerapkan konsep ekosistem. Contohnya, masalah banjir di Jakarta untuk mempelajari banjir dengan pendekatan ke lingkungan. Selain mengidentifikasi kondisi fisik, juga mengidentifikasi gagasan dan perilaku masyarakat setempat. Ketiga, pendekatan analisis kompleks wilayah. Pendekatan ini perpaduan antara pendekatan ke ruangan dan ke lingkungan. Pendekatan ini bersifat horizontal dalam artian ke ruangan dan vertikal dalam artian ke lingkungan. Contohnya, pembangunan dilakukan di daerah hulu sungai akan menyebabkan banjir di daerah hilir sungai apabila tidak dilakukan perencanaan yang baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, mengapa perbedaan garis lintang tepat dikaji dalam geografi fisika? Karena garis lintang adalah garis yang menggambarkan garis khayal untuk menentukan lokasi di muka bumi yang berpusat pada garis khatulistiwa dan memiliki keterkaitan dalam menjelaskan gejala alam yang terjadi pada suatu wilayah atau lokasi. Nomor 2. Jelaskan pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Jawabannya, kesuburan tanah adalah fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, kita dapat memastikan ketersediaan pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan melindungi lingkungan. Nomor 3. Identifikasi perbedaan antara aspek sosial dan aspek budaya. Jawabannya, aspek sosial dan budaya saling terkait, namun memiliki fokus yang berbeda. Aspek sosial lebih memilih pada bagaimana manusia berinteraksi, sedangkan budaya lebih pada apa yang menjadi dasar interaksi tersebut. Nah, nomor 1. Pilihan ganda. Ilmu yang menunjang untuk mengkaji fenomena sedimentasi ditunjukkan oleh. Jawabannya adalah C. 2, 3, dan 4. Karena untuk mengkaji fenomena sedimentasi secara komprehensif, kita membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang proses-proses fisika di dalam bumi atau geofisika, sifat karakteristik tanah, pedologi, serta sejarah dan proses pembentukan batuan geologi. Kombinasi ketiga ilmu ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang asal-usul, jenis, dan distribusi sedimentasi. Maka jawabannya adalah C. 2, 3, dan 4. Nomor 2. Pegunungan memiliki relief bergelombang. Dalam kajian geografi sosial, kondisi relief tersebut menyebabkan. Jawabannya adalah B. Kepadatan penduduk rendah. Karena kondisi relief bergelombang di daerah pegunungan secara umum menyebabkan kepadatan penduduk yang rendah. Faktor-faktor seperti keterbatasan lahan datar, kemiringan lereng, aksesibilitas rendah, dan kondisi iklim ekstrem menjadi kendala utama bagi pengembangan permukiman dan aktivitas manusia di daerah tersebut. Nomor 3. Penggunaan lahan di daerah rendah sangat beragam. Lahan dataran rendah mayoritas digunakan untuk kegiatan pertanian, industri, dan perkantoran. Contoh kajian geografi regional sesuai fenomena tersebut adalah. Jawabannya adalah D. Bentuk lahan dataran rendah mempengaruhi kegiatan ekonomi. Karena bentuk lahan dataran rendah dengan karakteristik fisiknya yang unik menjadi dasar utama bagi keberagaman penggunaan lahan di daerah tersebut. Kondisi alam yang mendukung inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai aktivitas ekonomi. Nomor 4. Bali merupakan tujuan wisata utama bagi turis lokal maupun turis mancanegara. Aspek non-fisik yang dapat dikaji dari fenomena tersebut adalah. Jawabannya adalah C. Pengelolaan lokasi wisata alam yang berinteraksi dengan kebudayaan lokal.
Karena dengan mengintegrasikan budaya lokal ke dalam pengelolaan wisata, Bali tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga pengalaman yang unik dan bermakna bagi wisatawan. Pendekatan ini juga membantu melestarikan warisan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Nomor 5, perhatikan pertanyaan berikut. 1. Terjadi aurora di sekitar kutub. 2. Mencari es di kutub utara. 3. Tsunami di Teluk Lampun. 4. Penambangan pasir di Prisewu. 5. Kawasan industri di Panjang. Pertanyaan yang mengidentifikasikan aspek fisik geografi terdapat pada angka. Jawabannya adalah A. 1, 2, 3. Karena pernyataan 1, 2, dan 3 menggambarkan fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi dan berkaitan dengan kondisi fisik bumi, seperti atmosfer, iklim, dan geomorfologi. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3.